Assalamualaikum Republik Santuy, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan keadaan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan. Jadi di episode ini secara simbolis aja ya, kita pakai seragam si Gojek. Tapi sebenarnya kita akan membicarakan tentang kan kemarin tuh sempat ada pertanyaan di kolom komentar, Bang, lu main food aja, main sen aja, atau main penumpang aja katanya. Atau lebih enak yang mana sih bang? Jadi di video ini sebenarnya kita akan coba bahas. Jadi di setiap apapun pasti ada enak dan gak enaknya guys, gitu kan. Nah ini kita akan bicarain satu-satu nih. Si food enak dan gak enaknya, si sen juga sama, dan si penumpang juga sama, enak dan gak enaknya gitu ya. Jadi main makanan, main barang, sama main penumpang enak dan gak enaknya apa. Dan ini seperti biasa baik pengalaman gua, pengalaman orang-orang yang mungkin pernah ngobrol atau pernah sharing cerita gitu kan, baik secara langsung ataupun secara kolom komentar gitu kan. Nah di sini akan gue coba rangkumkan. Dan lagi-lagi kalau misalkan ada yang kelewat atau misalkan ada yang beda pemikiran atau beda pengalaman, boleh di-sharing di kolom komentar supaya wawasan tentang yang mungkin baru-baru mau jadi ojol, baru-baru mau jadi kurir online itu ada bayangan untuk mereka gitu. Yang pertama kita akan membahas tentang si orderan food dulu gitu. Entah ini si GoFood dari Gojek atau GrabFood atau gue ShopeeFood belum pernah bawa soalnya. Atau mungkin dari si kayak dulu tuh yang Lalamove sama Traveloka Eats kayak gitu-gitu. Yang pertama kita akan bahas yang enaknya dulu. Kalau menurut gua main food ini adalah yang paling santai. Si barang juga santai, tapi kalau food ini dia segacor-gacornya lu gitu kan. Misal nih, lu dapat orderan, beres langsung dapat lagi, beres langsung dapat lagi kayak gitu terus. Nah itu kalau main GoRide atau main penumpang itu kan akan capek nih, capek di motor, capek di lu juga. Nah kalau main food ini, kalaupun lu gacor terus, misalkan 30 trip nih terus-terusan tanpa jeda. Nah kalau si food ini kan ada ke restonya dulu nih. Nah di resto itu biasanya nggak semua langsung instan pas kita datang langsung jadi. Biasanya ada jeda dulu nih, entah dia masak dulu, entah dia antriannya lagi agak rame. Nah momen-momen itu bisa jadi untuk mengistirahatkan baik itu motor kita ataupun dari fisik kitanya sendiri kayak gitu. Terus barang bawaan yang dibawa, kalau food ini jarang banget overload. Mungkin sesekali ada, misal dari 10 orderan ada satu yang agak banyak bawaannya kayak gitu. Tapi biasanya sepengalaman gue jarang banget yang overload. Mungkin kalau kayak bawa pizza yang gede tuh yang panjang-panjang apa tuh namanya. Nah itu mungkin ada sesekali kayak gitu. Tapi kebanyakan yang gue rasain itu yang masih bawanya standar-standar aja kayak gitu. Masih bisa digantung di depan. Nah terus ini plus minus sih sebenarnya. Biasanya di orang-orang kalau lagi butuh duit cash mendadak gitu kan, lagi ada kebutuhan, orderan food inilah solusinya. Karena biasanya tinggal nyari orderan tunai yang besar, misalkan ratusan ribu atau bahkan jutaan. Ada sih yang pernah 1 juta lewat. Itu bisa jadi buat pinjaman tanpa bunga. Ya walaupun resikonya yang udah-udah nih kalau gua rasain, kalau misalkan saldo kita minus, kalau sekarang-sekarang itu orderan jadi agak susah, delaynya lama. Tapi ini tergantung akun dan wilayah mungkin ya. Tapi yang gue rasain sih kayak gitu. Jadi ini masih plus minus lah gitu. Terus untuk yang gak enaknya nih, kalau menurut gue ya, dan yang pernah gue rasain, food ini kadang-kadang agak ribet. Apalagi kalau lu main di area-area sekitaran yang mall-mall kayak gitu. Ini nggak tahu sih kalau mungkin udah biasa ya. Cuman kalau menurut gue agak ribet aja gitu. Kita nganter ke ngambil di mall misalkan, yang jalannya kita nggak mungkin standby dalam mall ya, pasti di luar mall jalannya lumayan tuh, ke dalam dulu jalan. Apalagi kalau mallnya ribet, jaket harus dibolak-balik atau jaketnya dibuka dulu, aduh. Udah itu nganternya ke apartemen lagi, apartemen suruh naik,
Atau suruh yang ada di lobby tuh, lobbynya juga lumayan dari tempat parkir. Kalau kita parkir ke dalam berbayar, kalau kita parkir dulu agak ngeri. Nah itu agak ribet juga tuh sebenarnya kayak gitu. Cuman biasanya kalau CSS yang ngertiin, ya alhamdulillah lah kalau ada parkirnya bisa aman. Cuma ribetnya cuma di jalan jauh aja. Kecuali kalau kalian suka olahraga, nah itu sangat bagus. Menyehatkan sebenarnya, menggerakkan rangka-rangka di tubuh kita kayak gitu. Ambil aja sisi positifnya lah. Nah kalau sekarang, kalau untuk Gojek khususnya ya, setahu gua kan ada food goceng. Nah ini nggak enaknya, ya pasti nggak akan apalagi kalau masih baru-baru kemarin ya. Goceng biasanya yang fitur-fitur baru kayak gitu biasanya suka digacor kan. Nah kalau gacor berarti yang reguler ya. Kalau gue sih reguler kemarin nggak pindah ke yang goceng ya. Yang goceng ini nggak tahu udah segacornya segimana. Mungkin baru selesai nganter karena dia kan per area, jadi baru selesai nganter langsung dapat lagi kayak gitu terus, atau kayak gimana nggak tahu. Tapi yang jelas kan yang reguler pasti berkurang karena biasanya yang kayak gini kan lebih diprioritasin dulu kalau awal-awal ya. Nggak tahu deh kalau kedepannya atau sekarang kayak gimana. Gue belum pernah ngobrol langsung sama yang driver goceng gitu. Jarang memunculkan diri yang begini-gini. Kalau Anda punya ketebalan, kesabaran Anda setipis tisu, itu agak berat kalau main food ya. Karena kalau main yang tadi tuh misalkan dapat restonya cepet mulu, kita datang nunggu paling 5 menit 10 menit beres selesai gitu kan. Yang repot adalah kalau misalkan Anda nggak sabaran, itu ada beberapa resto yang entah itu fresh food, entah itu antriannya rame, nunggunya bisa hampir 1 jam untuk misalkan argonya 9.000 atau 10.000. Biasanya suka ada yang ngedumel-dumel nih biasanya. Nah ini kejadian kemarin waktu gue di Gachuan. Ini nggak tahu ordernya agak ngeblast. Waktu itu kan akun gue raid nih, yang lagi rame-ramenya nih, tumben nih 1. Dan itu jaraknya ke Gachuan tuh lumayan jauh. Tumben-tumben yang dapat gitu, walaupun jarak jauh. Ya udah gue ambil datang antri, dan alhamdulillahnya nggak terlalu rame, nggak seramai biasanya gue pick up di situ gitu kan. Adalah abang-abang satu, bapak-bapak sih, dia ngedumel mulu katanya. Oh iya, gue jauh-jauh nih pick up, cuma 15 menit apa berapa gitu. Pokoknya dia ngedumel aja. Terus kan maksudnya yang driver-driver yang lain yang ngantri juga katanya, ya kan sekarang sistemnya begitu bang katanya. Kalau nggak mau ya gampang, kita kan mitra, nggak usah diambil katanya gitu. Ya udah tinggal dilewatin aja, toh nanti juga mau diambil atau nggak diambil kan ada konsekuensinya katanya gitu. Ya gue pikir sih ya bener, cuman kembali lagi ke kitanya gitu. Kalau misalkan mau diambil ya ambil, kalau enggak ya enggak, nggak apa-apa gitu. Ya gitu. Kalau main food mah harus banyak-banyak sabar, karena kan antrian atau cara penyajiannya itu ya beda-beda setiap restoran. Nggak bisa dipaksa semua restoran harus cepet gitu kan. Walaupun itu juga udah dibedain kadang-kadang antrian yang ojol sama yang reguler kayak gitu. Terus yang terakhir adalah resiko yang cukup besar. Lah resikonya apaan bang? Kan bawaan sedikit. Kalau bawaan lagi sedikit, kalau kayak yang tadi nih, misalkan lagi orderan tunai harganya 1 juta gitu kan, atau 800.000, biasanya ini mau entah itu party-party atau perayaan-perayaan, biasanya di kantor-kantor akhir bulan atau gaji-gaji pertama. Nah itu biasanya kan mentraktir teman-temannya tuh. Nah ini biasanya ordernya suka banyak dia. Apalagi kalau di double order. Kalau di Gojek kan ada double order. Nah ini agak repot untuk kita bawa si orderannya gitu. Kalau packagingnya rapi, kegonjang-goncang nggak masalah, itu nggak jadi masalah guys. Nggak tumpah-tumpah, aman gitu kan, di seal, ya ibarat kata diikat mati lah gitu, udah aman gitu kan. Nah yang repot adalah kalau misalkan packagingnya kurang safety gitu kan. Ini kita nggak lihat-lihat apa namanya, polisi tidur atau misalkan jalannya jelek, udah kita ngejaga tapi tetap ada ya entah itu miring, tumpah atau kayak gimana lah. Nah ini ribet ke kita, ke si drivernya yang jadi masalah. Ntar dikasih ratingnya
3, 2, kurang teliti dan lain-lain dikasih note, ya itu cukup berpengaruh ke si akun drivernya gitu. Atau mungkin si di seal nih udah rapet banget, udah safety banget, ternyata pesanan di dalamnya ada yang kurang. Misalkan, bang saya minta sambalnya 2 di note-nya gitu kan. Nah kita kan nggak bisa meriksa nih sebagai driver, paling bisa konfirmasi aja, mas ini pesanan sudah sesuai aplikasi belum? Udah misalkan, ini ada catatannya ya, minta sambalnya 2 misalkan. Iya, ternyata pas dia udah ngeyakinin 2, pas kita anterin ke customer cuman ada 1 misalkan nih. Nah, ntar dikasih ratingnya jelek lagi nih. Kadang-kadang kalau yang nggak ngerti, ngasih rating jeleknya itu ke si customer gitu. Padahal kita kan nggak bisa, kalau udah di-seal banget gitu kan dan nggak kelihatan, ya apa yang bisa dilakuin, pasti konfirmasi aja gitu. Nggak mungkin kita buka lagi, kita lihat lagi, itu agak repot gitu guys. Itu sih yang sepengalaman gue enak dan gak enaknya main food. Menurut kalian kayak gimana? Mungkin di sini ada yang prioritas food, sehari misalkan bisa 40, mungkin jarak dekat. Atau mungkin yang akun GoFood Goceng, boleh di komen di sini. Kita berbagi cerita. Itu aja guys, sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita akan bahas yang paket dan bawa customer gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.